Oke, cek 1, 2, 3. Oke, teman-teman yang sudah join untuk live pada sore hari ini, kita akan membahas latihan soal untuk persiapan TIU, SKD, CPNS atau Sekdin ya, teman-teman ya. Jadi nanti kurang lebih yang kita bahas adalah TIU untuk persiapan Sekdin, CPNS, kedinasan ya. TNI Polri bisa untuk penalaran numerik atau untuk SNBT bisa penalaran umum. Oke, yang sudah join, jangan lupa di tap-tap layarnya, di-share ke teman-teman yang lain. Pada sore hari ini kita akan membahas soal-soal persiapan untuk kedinasan dan CPNS ya. TNI Polri juga bisa untuk penalaran numerik. SNBT juga bisa untuk penalaran umum. Oke, yang sudah join boleh dicoba dulu soal nomor 1. Kira-kira soal nomor 1 ini jawabannya yang mana? Apakah yang A, B, C, D, atau yang E? Yang sudah ketemu boleh dijawab ya. Sambil menunggu yang lainnya, silakan boleh dijawab dulu soal nomor 1. Yang sudah ketemu boleh dijawab. Oke, ada yang sudah ketemu soal untuk nomor 1? Apakah yang A, B, C, D, atau yang E? Jangan lupa di tap-tap layarnya, di-share ke teman-teman yang lain ya. Saya mulai waktunya 1 menit dari sekarang. Ini live-nya baru mulai teman-teman ya. Ini bisa untuk latihan persiapan CPNS, kedinasan ya. Penalaran numerik untuk TNI Polri bisa, penalaran umum untuk SNBT juga bisa. Oke, ada yang sudah ketemu belum soal nomor 1? Apakah yang A, B, C, D, atau yang E? Ini belum ada yang menjawab nih soal nomor 1 ya. Yang baru bergabung silakan boleh dicoba dulu soal nomor 1. Ini soal tentang desimal, pecahan, persen ya, digabung dalam satu jawaban. Oke, ada yang sudah ketemu yang C2 2/5. Oke, kita save dulu, coba yang lainnya. Masih 10 detik lagi. Oke, waktunya sudah habis. Coba kita bahas soal yang nomor 1. Perhatikan teman-teman. Oke, karena ada perkalian dan pembagian, ya ini kita kurungi dulu. Karena kedudukannya lebih tinggi daripada pengurangan dan penjumlahan. Oke, ada yang B juga. Nah, min 2 ditambah 0,75 kita ubah menjadi 3/4 dikali 12 dibagi. Nah, kalau ada pembagian pecahan, kita ubah ke dalam bentuk perkalian ya. Nah, ini kita ubah dalam bentuk perkalian dan angkanya 2 dibalik. Jadi 1/2. Dikurangi 10% itu sama seperti 10/100. Begitu ya. Oke, kita kerjakan. 12 dibagi 4 bisa nih 3. Jadinya min 2 ditambah 3 kali 3 9, 1 kali 2/2. Disederhanakan jadinya 1/10. Nah, biar jadi pecahan semua, min 2-nya juga saya ubah dalam bentuk pecahan. Sebentar. Berarti ini jadi min 2/1 ditambah 2 dikurangi 1/10. Nah, sekarang kita samakan penyebutnya adalah 10 semua. Oke, biar jadi 10 berarti ini dikali 10, jadinya min 20. Yang ini dikali 5, jadinya 45. Yang ini sudah 10 berarti nggak usah dikali. Oke, min 20 tambah 45, 25 dikurangi 1, 24/10. Kalau disederhanakan, dibagi 2, 12, dibagi 2, 5. Oke, sekarang cara ngubah pecahan biasa ke pecahan campuran, saya ajari.
12 dibagi 5, berarti 2 ya. 2 kali 5, 10, sisanya adalah 2. Hasilnya 2, sisanya 2, pembaginya adalah 5. Nah, jadinya 2 per 5. Sudah betul, jawabannya adalah yang C. 2 per 5. Ini bisa untuk UTBK juga ya, ini kemarin keluar di penalaran umum. Oke, silakan nomor 1, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjut soal yang nomor 2. Silakan, nomor 2 dikerjakan ya, 1 menit dari sekarang. Kemarin di penalaran umum keluar ya, di UTBK. Ini juga bisa untuk UTBK ya, penalaran umum. Di nomor 27 atau 28 yang kemarin keluar. Wah itu kita hari ini lagi bahas soal ya, bukan bahas tentang jurusan ya. Oke, nomor 2 yang sudah ketemu boleh jawab. Ada yang ketemu yang A. Oke, ada yang A, 1,19. Coba yang lainnya, masih 10 detik lagi. Oke, habis waktunya. Baru satu orang yang jawab ya, apakah betul jawabannya yang A? Kita coba bahas soal yang nomor 2. Nah, di sini hasilnya adalah desimal. Teman-teman perhatikan hasilnya ya. Hasilnya adalah desimal. Berarti nanti ini semua diubah ke dalam bentuk desimal. Oke, ini sudah desimal, kita biarkan 0,77 ditambah 5 kali 15%, berarti 15 per 100. Kita kurungi, 1 bagi 3 itu 0,33. Gitu ya, 1 bagi 3. Oke, 0,77 dikurangi 0,33 bisa, yaitu 0,44. Ditambah, nah 5 kali 15 ya, jadinya 75 per 100. Kalau dibagi 100 berarti mundur 2, 1, 2. 0,44 ditambah 0,75. Oke, sudah ketemu, jawabannya adalah 1,19, betul. Ya. Oke, sudah betul, jawabannya adalah yang A, teman-teman. Jadi karena jawabannya desimal, semuanya diubah ke dalam bentuk desimal. Yang ini jadi desimal tetap. Nah, yang ini kita ubah dulu jadi per, baru dibagi 100, 0,75 ya. Nah, 0,44 ini berasal dari 0,77 dikurangi 0,33. Nah, baru dijumlah ketemulah 1,19. Oke, sudah betul ya. Kita lanjut soal berikutnya yang nomor 3. Nih nomor 3 nih, silakan ya. Dicoba 1 menit dari sekarang. Kira-kira yang mana nih jawabannya? Apakah yang A, B, C? Ya, memang soal ini mudah ya teman-teman ya. Kira-kira yang mana nih jawabannya? Apakah yang A, B, C, D, E, atau yang mana ya? Oke, masih 40 detik lagi. Silakan boleh dijawab soal nomor 3. Jangan lupa dibantu di tap-tap layarnya, di-share ke teman-teman yang lain ya. Oke, ada yang sudah ketemu belum soal nomor 3? Loh, waktunya sudah habis ya. Belum ada yang menjawab nih. Saya kasih tambahan lagi ya, 1 menit. Nih, silakan. Ayo, ayo. Belum ada yang menjawab nih. Ini mudah ya. Betul kata Kak Wan Rewin ya. Mudah. Kayak ada yang sudah ketemu yang A. 25%. Kayak ada yang B. 75%. Ini bisa juga untuk SNBT, Kak. Papa saya salah ya.
Ini bisa untuk penalaran umum, bisa untuk pengetahuan kuantitatif. Di nomor 1 tahun kemarin pengetahuan kuantitatif itu soal seperti ini. Oke ya, baru 2 orang saja. Ini kata Kak Wan Berit soal mudah, harusnya teman-teman bisa semua ya. Oke, kita coba bahas soal yang nomor 3. Nah, 4,25%. 4,25 kan sama seperti 4/4 ya. Karena 0,25 itu sama dengan 1/4. Persen dari 16 sama dengan 17% terhadap, ya, terhadap itu artinya bagi. Terhadap titik-titik, misalkan saya lambangkan A, ya, terhadap titik-titik. Jadi kalau dari itu kali, ya, kalau terhadap itu bagi. Oke, ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, ya, berarti nanti berubah menjadi 17/4% kali 16 sama dengan 17% dibagi A. Ya. Nah, 16 dibagi 4 bisa nih. 4. Begitu ya. Oke. Sekarang kita bagi 17% sama 17% bisa. Ya, berarti sisanya adalah 1. Ini ya, 1 kali 4, 4. Yang ini 1 per A. Nah, A-nya adalah, ini pindah 1/4. Begitu ya. Jadi ketemu A-nya adalah 1/4. Nah, cara paling gampang mengubah pecahan ke persen dikali 100%. Nah, ketemulah 25%. Nah, jawabannya adalah yang A, teman-teman. Waduh, Kak Wan Rewin kok malah salah ya? Kak Yue betul, jawabannya adalah yang A, 25%. Jadi kalau dari itu kali, kalau terhadap itu bagi. Silakan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ya. Jadi biar gampang, kalau kita ngelihat desimal itu kan susah ya. Nah, 4,25-nya saya ubah menjadi 4/4. Nah, 4/4 kalau diubah ke pecahan biasa itu 17/4, ya. 16 bagi 4, 4, ya. Nah, 17 bagi ini juga bisa habis, ya. Berarti 1 kali 4, 4, 1 per A. Nah, karena yang ditanya A, tukeran posisi. Berarti A sama dengan 1/4. Cara cepat ngubah ke dalam bentuk persen, dikali 100%. Oke, sudah ketemu jawabannya adalah 25%. Oke, sekarang kita lanjut soal yang nomor 4. Silakan, 1 menit dari sekarang. 1 gross itu berapa? Ayo, ada yang tahu nggak? 1 gross. 144 atau 12 lusin ya. Oke, betul. Silakan, nomor 4 yang sudah ketemu boleh dijawab. Ada yang sudah ketemu yang C. Oke, kita save jawabannya yang C, Kak. Jadi 1 gross itu sama seperti 12 lusin. Ya, atau 144 buah. Untuk kelas yang apa nih? Yang CPNS, kedinasan, atau yang SNBT, Kak Wan? Oke ya, kita bahas soal yang nomor 4. Nah, nomor 4 ini diketahui 1 gross atau 12 lusin ya. 12 lusin itu harganya Rp504.000. Nah, kalau 1 lusin itu berapa? Kita pakai perbandingan saja ya. Nah, bagian yang lengkap kan variabel yang sebelah kiri yang lengkap. Oke, setelah ini nanti saya jelaskan ya, Kak Wan ya. Nah, ini yang besar kasih plus, yang kecil kasih min. Kalau jumlah sendoknya banyak, otomatis harganya makin mahal. Berarti plus. Kalau jumlah sendoknya makin dikit, harganya makin murah, berarti kecil, min. Nah, ini adalah ciri-ciri dari senilai. Caranya dikali silang. Oke, 12 kali X sama dengan 1 dikali Rp504.000. Maka nilai X sama dengan 504 dibagi 12. Ketemu 40 berapa nih? 42.000 ya. Nah, jadi harga 1 lusin adalah
Rp42.000. Sekarang kita cek kira-kira jawaban yang betul yang mana. Ya, berarti P-nya adalah Rp42.000. Nah, kalau kita pengen ngecek jawaban yang A, misal ya, apakah 2P lebih besar daripada 2Q? Nah, 2 kali P itu 84.000. 2Q itu berarti 166.000. Harusnya kurang dari salah. Apakah 3P kurang dari Q? 3 kali 42, 126.000. Sedangkan Q-nya 83.000, harusnya lebih besar. Salah. Nah, kita cek yang jawaban C ya, teman-teman. Pada menjawab C, kita coba cek. 2 kali P berarti 84.000. Dikurangi nilai Q-nya 83. Sama dengan 1.000. Nah, betul ya. Persamaannya terbukti. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, teman-teman. Oke ya, begitu caranya ya. Oke, tadi ada yang tanya, saya tak menjelaskan sebentar cara ikut kelas CPNS atau Sekdinnya ya. Jadi untuk ikut kelas CPNS atau Sekdin, di sini ada 2 paket. Saya jelaskan yang paket kelas dulu. Untuk paket kelas ya, untuk bulan Maret kan puasa ya. Kalau kita buat malam, jamnya jam setengah 9 sampai jam 10 malam. Kalau kita buat sore, jamnya jam setengah 4 sampai jam 5 sore. Harinya Senin, Rabu, Jumat. Nah, satu pertemuan durasinya 90 sampai 100 menit, materinya lengkap, QTKPTWK, 1 bulan 12 kali pertemuan. Ini sebenarnya saya tutup sampai 28 Februari, tapi saya perpanjang ya sampai 3 Maret. Ya, 3 Maret. Nanti mulainya tanggal 4 Maret. Nah, kelasnya via Zoom, 1 bulan 500.000 per bulan biayanya. Cara sebelum ke sana, untuk fasilitasnya nanti dapat softfile soal beserta pembahasannya. Jadi setelah selesai les, teman-teman dibagi di grup kelasnya. Ada video recordingnya juga, ada TO gratisnya, ada grup belajar, ada konsultasi. Ini fasilitasnya lengkap. Nah, yang mau tanya-tanya dulu atau mau daftar silahkan bisa menghubungi WA kami. Ini boleh di screenshot. 1, 2, 3. Oke ya, kita kembali ke soal yang tadi. Nah, teman-teman, daripada screenshot satu-satu ya, teman-teman ya. Nanti video ini saya upload di YouTube, video rekamannya. Nah, teman-teman bisa memutar ulang di YouTube kami, namanya A+ Course. Lengkap ya, CPNS ada, kedinasan ada, SNBT ada. Begitu, teman-teman. Nanti kalau pengen ngulang, Kak Fahdi Ayat bisa mengunjungi YouTube kami ya. Bisa diputar ulang. Oke, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 5. Nih, latihan lagi nih nomor 5 ya, perbandingan kuantitatif namanya. 1 menit dari sekarang, silakan. Ya, minta tolong di tap-tap layarnya teman-teman ya. Minta tolong di tap-tap layarnya, di share ini masa yang like cuma 300. Cuma 300 aja ya like-nya ya. Oke, nomor 5 silakan. Ada yang A lebih besar daripada B. Nomor 5 ini pakai logika ya. Ada yang A juga A lebih besar daripada B. Oke, teman-teman perhatikan kalimat ini ya, perhatikan. Ini kita gunakan logika untuk mengerjakan soal nomor 5. Nah, diketahui X dan Y adalah bilangan bulat negatif. Ya, ya nanti dimasukkan di YouTube, Kak Wan. Maka hubungan yang tepat antara A dan B, nah kita nggak tahu ya bilangan bulat negatifnya berapa. Kita gunakan logika dulu. Berarti yang A ini kan X ditambah 2Y. Kalau X-nya negatif berarti negatif, ya. Ditambah 2 kali Y pasti negatif juga. Ya kan? Karena Y-nya juga negatif, teman-teman. Negatif tambah negatif nilainya makin kecil ya. Sudah hutang-hutang lagi, nilainya makin kecil. Sekarang kita cek yang B. Nah, X min 2Y. X-nya adalah bilangan bulat negatif. Ya.
Jangan lupa teman-teman, di sini kan ada tanda min nih. Min, ya, 2Y-nya adalah negatif juga. Ya, negatif dikali negatif. Ya. Berarti nanti hasil dari min 2Y adalah positif. Yang A itu dia hutang lagi. Tapi kalau yang B bahasa umumnya ya, dia hutang disaur ya, dibayar. Nah, berarti kira-kira secara logika jawabannya yang mana? Yang A lebih besar daripada B atau A kurang dari B? Nah, berarti B jawabannya. Ya. A sudah pasti A kurang dari B, nggak mungkin nggak? Nggak mungkin nggak teman-teman ya, pasti A kurang dari B. Nah, yang ini salah. Ini salah, ini salah. Yang ini jelas salah karena bisa ditentukan hubungannya. Atau cara lebih gampangnya, teman-teman pakai angka terserah ya, pakai angka terserah. Misalnya teman-teman pengen menguji X-nya negatif 1, Y-nya negatif 2. Ya. Misalnya pengen uji dengan angka, boleh. Kak, boleh Kak diuji dengan angka, boleh. Angkanya terserah. Yang penting syaratnya mereka harus sama-sama negatif dan bulat. Kak, apakah selalu min 1 sama min 2? Terserah teman-teman. Ya, karena kita pengen membuktikan. Oke, kita buktikan dengan angka. Saya kasih warna hijau. Berarti yang A, X ditambah 2Y min 1 ditambah 2 kali min 2. Nah, min 1, 2 kali min 2 min 4. Ketemulah min 5. Sekarang yang B kita cek. X dikurangi 2Y, min 2 kali min 2. Nah, yang satunya min, yang satunya jadi plus. Nah, dibuktikan dengan angka ternyata sama. A-nya kurang dari B ya. A-nya ketemu min 5, B-nya ketemu 3. Begitu caranya ya. Pakai logika boleh atau diuji coba boleh. Oke, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 6. Silakan nomor 6. 1 menit dari sekarang. Kira-kira yang mana nih jawabannya? Apakah yang A, B, C, D, atau yang E? Oke, ada yang sudah ketemu yang B, Kak. 3X kurang dari 4Y. Ini tipe-tipe soal kedinasan CPNS tahun kemarin ya, seperti ini. Oke, Andre yang C. Hampir semuanya menjawab yang C ya. Oke, kita cari dulu nilai dari X-nya, teman-teman. Ya, kita cari nilai dari X-nya. Harga jual, kalau harga belinya adalah 70.000 dan dia rugi 10%. Nah, berapakah harga jualnya? Kita gunakan rumus harga jual. Ya. Harga jual rumusnya adalah karena dia rugi yang awalnya 100%, ya rugi berarti 10%. Seperti ini, ya. Oke, dikali teman-teman, dikali harga belinya. Seperti ini. Oke, sekarang kita cari 100 kurangi 10% berarti 90% ya. Dikali harga beli. Nah, 90 per 100 dikali harga belinya berapa? 70.000 rupiah. Coret, 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 coret. Berarti harga jualnya adalah 63.000 rupiah. Nah, berarti nilai X-nya sudah ketemu 63.000 rupiah. Ya. Misalnya kalau untung berarti nanti di plus 10%. Karena rugi berarti dikurangi 10%. Ya. Diingat-ingat rumusnya. Harga jual, harga beli, ya. Ingat-ingat. Nah, sekarang kita cek saja. Ya. Kira-kira jawabannya betul yang mana nih? Apakah X lebih besar daripada 3Y? Kita cek saja. Kita hitung ya. X-nya adalah 63. 3 kali Y berarti 63. Nah, harusnya sama dengan. Salah. Sekarang yang B. Ya.
Yang B, 3 kali X berarti 3 kali 63, 189.000. Apakah kurang dari 4Y? 4 kali 21, 84. Nah, harusnya lebih besar. Salah. Oke, sekarang yang C. Apakah X sama dengan 3 kalinya Y? Sorry, sebentar. Oke, X-nya adalah 63.000. Ya, 3 kali Y. 3 kali Y 63.000. Ternyata mereka sama. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang C, teman-teman ya. Yang D salah, yang E salah. Hati-hati dalam mengeceknya, teman-teman. Rumusnya sama enggak? Misal yang 70K itu harga belinya. Ya ini 70K ini harga belinya. Ya. Di soal ini 70K itu harga belinya. Ya, harga belinya adalah 70.000. Kalau yang ditanya adalah harga belinya, ya tinggal dibalik dari rumus ini. Harga beli sama dengan harga jual 100% dikurangi 10%. Tinggal dibalik saja. Ya, harus dibuktikan. Karena ini tipe soal terbaru dari kedinasan dan CPNS seperti itu. Sudah ketemu hasilnya, ya sudah ketemu hasilnya, baru nanti dibuktikan di sini. Kayak gitu ya. Kita lanjut soal berikutnya. Nanti teman-teman yang mau lihat video recordingnya bisa dilihat di YouTube. Namanya A+ Course. Bisa keluar di penalaran umum. Ya, penalaran umum keluar aritmatika sosial. Oke, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 7. Nah, silakan latihan lagi nih. 1 menit dari sekarang. Kita bahas TIO-nya nggak nentu. Jadi Kak Wan, biar dapat pemberitahuan bisa di-follow akun TikTok kami ya. Nanti ada pemberitahuan kalau ada live. Atau ikut kelas saja, nanti di bulan Maret ya. Tiap bulan lesnya. Untuk persiapan. Oke, silakan nomor 7. Kira-kira apa nih jawabannya? Apakah yang A, B, C, D, atau yang E? Mumpung lagi masih sedikit Kak Wan yang ikut ya. Mumpung masih sedikit, jadi bisa leluasa nanti tanyanya. Biasanya kalau mendekati ujian itu baru membludak ya. Kalau masih jauh itu yang ikut sedikit, jadi serasa privat lesnya. Oke, belum ada yang ketemu nih. Belum ada yang ketemu. Oke, sudah mulai ketemu. Yang C Kak. P sama dengan 3Q. Oke, coba kita bahas soal berikut ini. Jadi, Panti Asuhan Ariski mendapatkan sumbangan berupa uang. Jika dibagikan ke 24 orang anak, masing-masing mendapatkan Rp75.000. Nah, banyak yang uang yang didapatkan masing-masing anak, ini pertanyaannya. Ya, masing-masing anak, jika ada tambahan 6 orang anak lagi, yang awalnya 24 ditambah 6 jadi 30. Nah, kita gunakan perbandingan. Jadi kalau 24 anak, masing-masing dapat Rp75.000. Sorry, Rp75.000. Nah, karena ada tambahan 6 orang, berarti ditambah 6, jadinya 30 anak. Masing-masing dapat berapa? Nah, kita gunakan senilai sama berbalik nilai. Yang lengkap kan variabel kiri nih. Lengkap, yang ini nggak lengkap. Berarti kita tentukan dulu yang sebelah kirinya. Kalau besar plus, kalau kecil min. Ini kecil min, ini besar plus. Nah, pentingnya di sini, pentingnya logika. Kalau anaknya sedikit, ya makin sedikit anaknya, ya pasti dapat bagiannya makin banyak. Ya, misalnya satu roti dibagi 2 orang, masing-masing dapat bagian yang banyak. Tapi kalau satu roti dibagi 10 orang, masing-masing dapat bagian kecil. Artinya, kalau orangnya makin banyak, bagiannya makin kecil.
Nah, ini ciri-ciri dari berbalik nilai. Kalau tadi senilai sudah saya ajari, ini berbalik. Caranya dikali lurus. Utamakan yang ada X-nya ya. Oke, 30 kali X. 30 kali X jadinya 30X. Sama dengan 24 kali 75. Nah, kalau bisa jangan dikalikan dulu. Biasanya angka-angkanya itu bisa disederhanakan. Oke, ini kita sederhanakan. 750 dibagi 30, 25. Ya. Oke, 25 kali 24. Ketemu 660.000 ya. Oke, berarti X-nya adalah 60.000 rupiah. Nah, ketemu berarti masing-masing anak dapat bagian 60.000 rupiah. Tinggal kita cek saja di pilihan gandanya. Apakah yang A, B, C, D, atau yang E? Ya, nanti saya jelaskan ya setelah ini ya. Ini biar selesai dulu. Oke, jawabannya apakah yang C? Kita cek langsung ya. C, apakah P sama dengan 3 kalinya Q? P-nya 60.000. 3 kali Q juga 60.000. 3 kali 20. Nah, ternyata sama. Jawabannya adalah yang C. Oke ya. Bang, bedanya senilai sama berbalik nilai bagaimana? Oke, saya ajari. Saya kasih tempat yang baru ya. Mumpung lagi baik hati nih ya. Mumpung lagi belum membludak. Kalau mendekati tes biasanya membludak ya. Nah, saya ajari dulu. Teman-teman harus bisa senilai sama berbalik nilai ya. Saya kasih contoh paling sederhana. Misalnya ada dua penjahit yang mampu menghasilkan 8 baju. Kalau penjahitnya makin banyak, saya tanya dulu, jangan dijawab dulu ya berapa jumlah bajunya ya. Saya tanya dulu logikanya. Kalau penjahitnya makin banyak, kira-kira jumlah baju yang dihasilkan makin banyak atau makin sedikit? Ayo coba jawab. Makin banyak, makin banyak. Nah, berarti walaupun kita nggak tahu ini nilainya berapa, secara logika, kan yang lengkap sebelah sini ya. Oke, yang lengkap kita kasih tanda. Kecil min, besar plus. Kalau orangnya sedikit, ya hasilnya sedikit. Secara logika teman-teman ya, kita gunakan logika. Tapi kalau penjahitnya makin banyak, berarti hasilnya banyak. Nah, ini ciri-ciri dari senilai. Kalau ini sedikit, hasilnya sedikit. Kalau ini banyak, hasilnya banyak. Ciri-ciri dari senilai. Caranya nanti dikali silang. Nah, 2 kali X sama dengan 6 kali 8. Oke, 6 bagi 2, 3. 3 kali 8, 24 baju. Itu ciri-ciri senilai. Sekarang konteks yang sama. Misalnya nih, dua penjahit mampu menyelesaikan satu busana dalam waktu 4 hari. Ya, dua penjahit. Tapi kalau penjahitnya ditambah, sekarang menjadi 4 penjahit, saya tanya, kira-kira kalau penjahitnya makin banyak, selesainya lebih cepat atau makin lama? Lebih cepat ya, lebih cepat itu artinya waktunya kecil ya. Ya, kalau cepat kan waktunya sedikit ya. Nah, sekarang yang variabelnya lengkap saya kasih tanda. Kecil, min, besar, plus. Kalau penjahitnya sedikit selesainya lama, yaitu besar. Tapi kalau penjahitnya banyak, selesainya cepat. Nah, ini ciri-ciri dari berbalik nilai. Kalau ini kecil hasilnya besar, kalau ini besar hasilnya kecil. Kalau senilai ini kecil, ini besar, ini besar. Nah, itu bedanya di situ, ya. Ini namanya berbalik nilai. Caranya dikali lurus kalau berbagi. Kalau berbalik, ya. Kalau senilai silang, ciri-cirinya ini besar, ini besar. Kalau berbalik dikali lurus, ciri-cirinya kalau ini kecil, ini besar, ini besar, ini kecil. Oke, sekarang kita kali lurus. Utamakan yang ada X-nya. 4 kali X sama dengan 2 kali 4. 4 bagi 4 habis, berarti selesainya dalam waktu 2 hari. Nah, gitu cara membedakan senilai sama berbalik nilai ya. Oke, thank you. Sama-sama ya. Kita lanjut soal berikutnya. Gampang sebenarnya teorinya. Nomor 8. Silakan.
1 menit dari sekarang. Yang sudah ketemu boleh dijawab ya, saya tak sambil minum dulu. Mana? Tadi sudah saya jelasin nomor 7. Ini ya sudah saya jelasin nomor 7. Sudah saya jelasin nomor 7. Nanti bisa diputar ulang di video YouTube-nya. Nih nomor 8, silakan. Ulang Bang waktunya. Oh ya, saya kasih tambahan lagi 1 menit. Ada yang sudah ketemu, yang C, 3P lebih besar daripada 2Q. B, halo, do your magic apa kabar ya? Sudah lama nggak ketemu. Gimana kemarin hasil dari tesnya? Ada yang C, ada yang B. Masih 15 detik lagi. Oke, paling banyak jawabannya adalah yang C. Oh, berarti kemarin SKD-nya sudah lolos ya, do your magic ya. Selamat ya. Kurang beruntung di SKB. Nah, itu bisa digunakan lagi ya untuk tahun ini. Oke, kita coba bahas soal nomor 8. Kalah di SKB-nya. Waduh, kurang beruntung. Do your magic. Dicoba lagi ya. Jangan patah semangat. Diperkuat nanti di SKB-nya. Oke, sebenarnya SKD itu sangat gampang, teman-teman ya. TIU, TKP, TWK itu gampang sekali. Ya. Harusnya teman-teman bisa lolos semua ke SKB ya. Yang susah itu SKB-nya biasanya. Oke, kita bahas soal nomor 8. Di sini diketahui bahwa nilai dari X adalah setengah, Y-nya adalah sepertiga. Oke, kita cari nilai P-nya dulu. P-nya adalah 2X ditambah Y. 2X ditambah Y ya. 2 kali X-nya setengah ditambah Y-nya sepertiga. Coret-coret ya. 1 tambah sepertiga jadinya 1 sepertiga. Atau 4/3. Nilai dari P-nya. Oke, sekarang yang Q. Nah, Q-nya adalah 3X min 3Y. Saya kasih warna biru ya. Q-nya sama dengan 3X min 3Y. 3 kali X-nya setengah dikurangi 3 kali Y-nya sepertiga. Coret-coret 1. 3/2 dikurangi 1. Ya. 1 itu kalau saya buat jadi pecahan, yang penyebutnya 2 itu sama seperti 2/2. Nah, 3 kurangi 2 hasilnya setengah. Nilai dari Q. Oke. P-nya 4/3, Q-nya setengah. Nah, sekarang kita jawab ya. Yang betul yang mana kira-kira? Oke. Ini boleh dibuat pecahan boleh, dibuat desimal boleh. Ya, pecahan boleh, desimal boleh. Kak, kalau misalnya dibuat desimal boleh nggak? Boleh, boleh saja. Tidak ada aturan. Oke, kita cek saja ya teman-teman ya. Langsung yang ke C. 3 kali P, 4/3. 2 kali Q, setengah. Nah, dicoret berarti P-nya 4, coret ini 1. Betul, lebih besar. Jawabannya adalah yang C, teman-teman. Ini nanti dicek sendiri ya. Yang A, B, D dicek sendiri. Pasti salah jawabannya. Kak, ini boleh nggak diubah ke dalam bentuk desimal? Saya ulangi lagi, boleh. Ini misalnya diubah jadi 1,33 boleh. Ini diubah jadi 0,5 boleh. Boleh-boleh saja. Oke ya, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 9. Teman-teman nanti dilihat saja ya. Saya upload di YouTube. Ini nama YouTube-nya ini. A+ Course.
Oke, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 9. Nah, ini aritmatika nih, ya. Untuk latihan saja ya. Kemarin di CPNS tidak keluar, tapi di kedinasan tuh beberapa orang keluar. Oke, 1 menit dari sekarang. Nah, ini bisa juga untuk penalaran umum SNBT ya. Silakan, nomor 9 yang sudah ketemu boleh dijawab. Ini di CPNS tidak pernah keluar ya aritmatika. Beberapa tahun yang lalu keluar, kalau kemarin tidak. Tapi kalau kedinasan masih keluar. Gak apa-apa, hitung-hitung untuk kuis soal nomor 9. Sebentar ya, saya tak ke belakang sebentar. Sorry ya. Saya tinggal di belakang sebentar. Malah kayak alarm kebakaran ya. Oke, ada yang sudah ketemu kah? Yang Kak. 203. Oke, coba kita bahas soal yang nomor 9 ini. Beberapa orang menjawab yang E ya. Teman-teman harus tahu bahwa rumus dari UN ya, itu rumusnya adalah A plus N min 1 kali B. Contoh nih, suku ke-7 ya adalah 27. Oke, U7 berarti A ditambah 7 kurangi 1, 6B sama dengan 27. Oke, suku berikutnya, suku ke-11 adalah 43. Nah, U11 berarti A ditambah 11 kurangi 1 ya, 10B sama dengan 43. Kita eliminasi supaya ketemu A dan B-nya. Habis 6 kurangi 10 min 4, B, 27 kurangi 43 min 16. Nah, berarti nilai dari B-nya min 16 bagi min 4. Ketemu B-nya 4. Ini namanya tahap eliminasi ya. Oke, sekarang kita lanjut ke tahap substitusi. Boleh pakai persamaan 1, boleh pakai persamaan 2. Misal saya pakai persamaan yang 1 ya. A ditambah 6B, totalnya adalah 27. Nah, B-nya adalah 4. 6 kali 4 ketemu 24. Sama dengan 27. Maka A-nya 27 dikurangi 24. Ketemu 3. Nah, sudah ketemu nilai A sama B-nya. Pertanyaannya adalah suku ke-51. Ya, tinggal kita jawab saja. U51 sama dengan A plus 51 kurangi 1 ya, 50B. A-nya 3 ditambah 50 kali B-nya 4. Oke, sudah betul 203. Nah, mantap ya. Oh iya, kurang min 1 ya, harus dikurangi 1 ya. Jangan lupa rumusnya, itu rumus hafalan. Untuk UN aritmatika. Kalau SN, misalnya ditanya SN, berarti rumus SN-nya tinggal kita tulis saja. Harus hafal ya rumus SN. N per 2, 2A plus N min 1 kali B. Thank you ya, sudah ngasih gift Jumat berkah. Nih mumpung mau puasa teman-teman ya, barangkali ada yang mau berbagi rezeki ya. Buang sial sebelum puasa ya. Saya menerima teman-teman ya. Boleh dibuang ke sini ya, mawar-mawarnya, ST-ST-nya boleh. Buang sial ya, hitung-hitung buang sial. Rumus SN digunakan kapan Kak? Misal ya, yang ditanya adalah berapakah total dari 51 angka itu? Kalau yang nomor 9, yang ditanyakan angka ke-51 itu berapa? Angkanya 203. Tapi SN ketika yang ditanya adalah berapakah total seluruh 51 angka tersebut. Dari angka pertama sampai angka 51. Nah, baru kita gunakan SN. Oke, coba kita kerjakan ya. Berarti total seluruh 51 angka itu, 51 per 2, 2 kali A-nya adalah 3, 51 kurangi 1, 50 kali B-nya 4.
51 per 2, 6 ya. 6 ditambah 200, 206. Kita coret. Nah, berarti 51 dikali 103. Ya. Tinggal kita cari saja 103 dikali 51. 103, 515. Nah, ketemu 5253. Nah, ini kalau ditanya SN-nya. Begitu. Jadi angka ke-1 sampai angka ke-51 kalau di total itu 5253, maka pakai rumus SN. Begitu ya, Kak Uwan ya. Jadi kalau UN yang ditanya adalah angka ke-51 itu berapa, yaitu 203. Kalau SN, total dari angka pertama sampai angka ke-51 itu berapa? Totalnya 5253. Oke, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 10. Nih, silakan nih, nomor 10. Diskon ya. Berkaitan dengan diskon. 1 menit dari sekarang. Kalau ditanyanya dari suku ke-7 sampai ke suku ke-51, ya gampang. Berarti nanti tinggal dikurangi saja. Sebentar ya. Ini tinggal dikurangi saja. Nah, yang ini ya. Ini kan misal ditanya jumlah dari 7 sampai 51, ya ini sangat mudah sekali. Nah, kalau total 51 itu ini 5253, ya tinggal dikurangi total 7 angka. Kita cari sebelumnya, berarti pakai S6. Kita cari 6 angka pertama. Ya, kita total. 6 per 2, 2 kali A-nya 3 ditambah 6 kurangi 1, 5 kali 4. Nah, 3 dikali 26. Ya, ketemulah 78. Berarti 6 angka sebelumnya nggak usah dihitung, yaitu 68, tinggal dikurangi saja. 13, 5 ya. Ini berarti 8, 1, 5. Ini berarti totalnya. Sangat gampang sekali, jangan dibikin bingung ya. Kak, misalnya yang ditanya total dari angka ke-30 sampai 51, ya berarti nanti total keseluruhan ini dikurangi S29, 29 angka sebelum dari 30. Ya, Kak, kenapa yang dipakai S6? Ya karena yang nggak dihitung tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang nggak dijumlah. Berarti pakainya S6 ini totalnya berapa? Begitu. SS dong, Kak. Gini, Kak, siapa ya? Biar nggak usah SS satu-satu, nanti setelah selesai live, langsung saya upload di YouTube. Nama YouTube-nya ini, dari nomor 1 sampai nomor akhir nanti. Nama YouTube-nya adalah A Plus Course. Minta tolong ya, hitung-hitung ibadah sebelum puasa, dibantu di subscribe. Oke, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 10. Saya tambah lagi, 1 menit. Kemudian sampai nomor 12 ya, masih 3 nomor lagi. Nah, itu gak ada cara cepatnya Kak Erin, harus dihitung manual ya. Harus dihitung pakai rumus. Kalau 5 tahun akan datang plus 5, yang lalu min 5. Oke, ada yang sudah ketemu yang C. Rp672.000. Yang mana? Nggak dipotong-potong ya kayaknya. Itu sudah saya upload full. Oke ya, kita coba bahas soal yang nomor 10. Apakah betul jawabannya adalah yang C? Teman-teman, di sini kan ceritanya toko A sedang mengadakan promo besar-besaran. Diskon dari toko 30%. Yanti mau membeli TV yang harga awalnya 1.200.000. Ya, diskon dari tokonya saja 30%. Tapi di sini Yanti memiliki voucher tambahan diskon 20% ya. Dari toko 30%, Yanti sendiri 20% ya. Yang bisa digunakan setelah diskon pertama diterapkan. Jadi nggak boleh langsung digabung. Diskon pertama dulu, baru boleh digunakan diskon yang keduanya. Ya, nggak boleh digabung. Nah, cara mencari diskon berturut-turut, rumus diskon totalnya adalah
Diskon 1 ditambah 100% dikurangi diskon 1 dikali diskon 2. Ini cara mencari diskon kalau berturut-turut. Jadi diskonnya bukan 50% teman-teman ya. Jangan langsung ditambah 30 tambah 20 ya. Keenakan nanti. Nah, jadi diskonnya yang asli itu bukan 50%, tapi kita hitung dulu. Diskon 1 30%. Nah, ini 100 dikurangi 30 ya, karena diskon satunya 30, berarti 70%. Oke, ditambah 70% dikali diskon 2-nya adalah 20%. Nah, kalau persen kali persen, ya, Kak, persen kali persen jadinya apa? Jadinya per 10.000, 70 per 100 dikali 20 per 100. Ya, nanti jadinya 1.400 per 10.000. Nah, supaya hasilnya persen juga, salah satu ubah ke dalam bentuk desimal. 70% itu sama seperti 0,7 ya, 70 bagi 100. Baru dikalikan salah satu persennya. Nah, 0,7 kali 20, 14. 30 tambah 14, ketemulah diskon totalnya 44%. Jadi diskon yang dipakai itu bukan diskon 30 tambah 20, 50 bukan ya. Tapi diskon yang dipakai ini setelah dihitung 44%. Nah, berapa total harga yang harus dibayar? Berarti kita cari harga setelah diskon ya. Atau harga akhir, HA ya. Rumusnya adalah 100% dikurangi diskon dikali harga awal H0. Oke, 100 kurangi 44 berarti 54% saja dari harga mula-mula, Rp1.200.000 ya. Oke, tinggal kita hitung berapa tuh jawabannya. Dikali teman-teman berapa ya? 54 dikali 12. Sebentar, saya ada yang salah ngitung nggak teman-teman? Oh, sorry, ini bukan 54 ya, 56. Saya kok salah ngitung ya. 56. Wong 100 kurangi 44 kok 54 ya. Sudah mulai ngantuk nih, 56. Kita kali, 56 kali 12. Betul, sorry. 56 kali 12. Oke, 672. Sudah betul, jawabannya adalah yang C. Oke, mantap. Silakan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. 14 dari mana, Kak? Ini 14 dari sini. 0,7 dikali 20 itu hasilnya 14. Ya, 0,7 kali 20 itu hasilnya 14. Atau kalau misalnya bingung teman-teman ya, kadang-kadang yang tidak bisa. Ini saya jabarkan perhitungannya. 0,7 itu sama seperti 7 per 10 dikali 20. Coret-coret, 7 kali 2, 14. Dari situ ya, cara ngitungnya. Kalau nggak bisa mengalihkan desimal. Ya, kalau teman-teman tidak bisa mengalihkan desimal, desimalnya ubah ke dalam bentuk pecahan. 7 per 10 ini lebih gampang. Nah, 7 kali 2, 14. Ada lagi nggak yang ditanyakan? 0,7 dari mana? Ini 70% ya. Ini 70%. 70 bagi 100. Coret-coret ya. 7 per 10, mundur 1, 0,7. Oke ya, nanti bisa diputar ulang di YouTube, nama YouTube-nya A Plus Course, biar tidak kasihan teman-teman yang lain ya. Biar tidak kelamaan. Oke, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 11. Nih, silakan nomor 11 nih. 1 menit dari sekarang. Yang sudah ketemu boleh dijawab apakah yang A, B, C, D, atau yang E. Nanti malam kalau misalnya saya lagi luang ya, di atas jam 8 atau jam 9 kita bahas soal SNBT untuk penalaran matematika ya. Nanti ditunggu saja ya. Kalau nggak jam 8, jam setengah 9, jam 9-an lah. Kalau jadi ya. Kalau jadi. Oke, silakan nomor 11.
Ada yang sudah ketemu belum? Soal nomor 11, apakah yang A, B, C, D, atau yang E? Aduh, butuh extra time ya, butuh tambahan waktu. 1 menit lagi. Extra time ya. Belum ada yang ketemu soal nomor 11. Apakah yang A, B, C, D, atau yang E? Sementara ini nggak ada cabangnya ya, karena saya baru bikinnya tahun kemarin 2024. Dulu saya ikut bimbel, eh, ikut agen yang terjun di lapangan ya, untuk mencari soal-soal. Nah, kebetulan 2024 kemarin saya sudah pensiun ya. Saya bikin bimbel sendiri namanya A Plus Course ini. Nah, doakan saja semoga bimbelnya makin jaya ya, makin sukses nanti buka cabang di mana-mana. Oke, belum ada yang ketemu nih soal nomor 11 ya. Oke, eh kita coba bahas soal nomor 11. Jadi teman-teman, kalau ada 3 variabel ya, kalau ada 3 variabel teman-teman, kita coba kerjakan ya, kita coba kerjakan dengan rumus cepat ya. Di sini kan ada 3 variabel, ada orang, ada waktu, ada hasil ya. Yang ditanya adalah berapa orang, untuk merakit hasilnya 50 mesin dalam waktu 4 hari. Nah, kita gunakan yang namanya rumus OWH ya. O kali W per H sama dengan O kali W per H. Nah, ini 111 berarti kalimat yang pertama, 222 berarti kalimat yang kedua. Kak, O itu apa? O itu orang atau subjek. Jadi tidak selalu orang ya. Subjek misalnya sapi boleh, pokoknya yang melakukan kerja. W itu pasti waktu, bisa hari, bisa jam, bisa minggu, bisa tahun. H adalah hasil kerja dari si subjeknya. Nah, kita analisis kalimat yang pertama. Ini kalimat pertama ya. Berarti untuk mengisi yang ini. 8 orang, ini jelas berarti orangnya. Ini waktunya. Hasilnya apa? Hasilnya merakit 16 mesin. Karena kalimat pertama O1, W1, H1. Kita inputkan ke dalam rumus. O1-nya 8, W1-nya 12, hasil satunya 16. Sama dengan, nah sekarang yang kedua, ini pertanyaannya, ini orang yang ditanya, ini hasilnya, ini waktunya. Karena kalimat yang kedua kita kasih angka 2. Ya. Yang ditanya adalah orangnya, waktunya 4 hari, hasilnya pengen 50. Nah, kalau ada soal seperti ini, jangan dikerjakan langsung. Ini bisa disederhanakan. Kita pakai metode penyederhanaan. Ya. Kalau dalam satu ruas, ya, yang saya lingkari, yang boleh disederhanakan adalah atas dengan bawah. Atas dengan bawah, begitu ya. Oke, sekarang kita sederhanakan atas dengan bawah. Dibagi 8, 1, dibagi 8, 2. 12 bagi 2, 6. Ya. Oke, yang sekarang yang ini. Dibagi 2, 2, dibagi 2, 25. Nah, ya. Kak, kalau beda ruas boleh nggak dicoret? Boleh. Kalau beda ruas, artinya ruas kiri sama ruas kanan, atas harus dengan atas. Bawah harus dengan bawah. Ya. Kalau satu ruas, atas dengan bawah, penyederhanaannya. Kalau beda ruas, atas dengan atas, bawah dengan bawah. Oke, berarti 6 sama 2 boleh disederhanakan. Dibagi 2, 1, dibagi 2, 3. Nah, karena sudah sederhana, tinggal kita kerjakan. Ya, 3 kali 25, 75 orang. Kak, apakah jawabannya yang A? Bukan yang A, teman-teman. Karena pertanyaannya harus hati-hati. Pertanyaannya ya. Nih saya tebeli dengan warna hijau. Teman-teman harus pintar memahami. Berapa orang lagi? Nah, kalau ada lagi berarti tambahannya berapa lagi ya? Mula-mula sudah ada 8 orang, butuhnya 75. Berapa orang lagi? Ya sudah kita cari.
tambahannya. Tambahannya adalah butuhnya 75, yang sudah ada 8. Berarti butuh 67 orang lagi. Nah, jawabannya yang B, teman-teman ya. Hati-hati, bukan 75. 75 itu berapa orangnya totalnya. Karena pertanyaannya berapa orang lagi, itu maknanya sama seperti tambahan. Tapi kalau kalimat laginya tidak ada, itu berarti jawabannya 75. Ya. Kalau misalnya pertanyaannya berapa orang yang dibutuhkan, jawabannya 75. Tapi kalau berapa orang lagi, itu maknanya seperti tambahan. 67 orang lagi. Hati-hati dengan kalimatnya, teman-teman ya. Jangan buru-buru menjawab. Oke, begitu. Silakan. Kalau ada pertanyaan, boleh tanyakan. Jadi kalau ada 3 variabel, teman-teman langsung gunakan rumus cepat ini, OWH. Oke, begitu ya teman-teman ya. Baik, ya sebelum kita bahas soal nomor 12, saya tak promosi sekali lagi ya. Promosi untuk akhir tahun ya, akhir bulan ya, mendekati bulan Ramadan. Jadi kami, Bimbel A Plus Course, itu mengadakan les untuk persiapan kedinasan dan CPNS. Ada 2 paket, paket kelas sama paket privat. Paket kelas itu jadwalnya Senin, Rabu, Jumat. Ada 2 jam. Jam setengah 4 sampai jam 5 sore atau setengah 9 sampai jam 10 malam. Untuk bulan Maret. Ya. Satu pertemuan 90 sampai 100 menit yang dibahas lengkap TIU, TKP, TWK. Kalau live kan cuma TIU saja ya. Oke. Artinya 1 bulan 12 kali pertemuan. Ini aslinya sampai 28 Februari. Tapi saya perpanjang ya. Sampai 3 Maret. Nanti lesnya mulai tanggal 3 atau 4 Maret. Via Zoom lesnya ya. Biayanya 500.000 per bulan. Fasilitasnya lengkap ini. Ada video pembelajarannya. Jadi setelah selesai les, video recordingnya dikirim di grup. Ada grup belajarnya ya. Nanti teman-teman misalnya dapat soal tidak bisa menjawab, kirimkan saja ke grup itu. Saya bahas secara tuntas. Atau paket yang VIP ya, ini yang penyakitnya kronis. Saya kasih dosis tinggi ya. Nih, sama dokter spesialis ya. Teman-teman yang merasa kemampuan memahami soal TIU, TKP, TWK-nya rendah, ikuti privat ya. Saya kasih dosis tinggi. Kenapa VIP? Karena bisa request jadwal, ya, bisa request materi, pertemuannya sama, bisa memilih TIU, TWK atau TKP. Nah, pembelajarannya sama via Zoom ya. Fasilitasnya sama, tapi karena ini VIP, biayanya beda. 125.000 per pertemuan. Saya jamin kalau ikut ini langsung paham, ya, VIP. Paket kelas ada harga khusus Kak? Ada. Kalau mau daftar hari ini bisa, saya potong Kak Wan. Khusus Kak Wan ya. Kalau mau daftar hari ini. Mumpung masih sedikit yang ikut ya. Oke, silakan untuk info pendaftaran bisa menghubungi WA kami 085877706599 ya. Saya mulai minggu depan untuk lesnya teman-teman ya. Untuk mengisi ngabuburit ya. Mumpung lagi puasa. Oke, siap. Baik, kita lanjut ya. Silakan boleh di-screenshot barangkali temannya, saudaranya, anaknya, bapaknya ya, tetangganya membutuhkan. Bisa di-share di grup masing-masing. Oke, kita bahas soal yang nomor 12. Silakan, 1 menit dari sekarang. Yang sudah ketemu boleh dijawab apakah yang A, B, C, D, atau yang E. Masih 17 detik lagi kita bahas soal yang nomor 12. Aduh, waktunya sudah habis ya. Saya tambahin lagi 1 menit extra time ya. Extra time, barangkali ada yang masih menghitung nih. Kuriwa yang A, 100 koin. Oke, ada yang sudah menjawab nih. Jus Mankel yang A juga 100 koin.
Oke, yang lainnya. Masih 30 detik lagi. Nanti kita bahas soal yang nomor 12, teman-teman. Sudah 2 orang yang menjawab. Sama-sama menjawab A. Apakah betul jawabannya? Nanti kita cross-check bareng-bareng. Oke, 3, 2, 1. Baik, kita bahas. Jadi kalau ada soal cerita seperti ini, teman-teman harus bisa mengubah kalimat bahasa Indonesia seperti ini menjadi kalimat matematika. Oke, kalimat per kalimat saya ubah ke dalam bentuk matematika. Jadi gini, Pak Mansur memberi 600 koin kepada 3 anaknya. Nah, teman-teman harus bisa mengubah ini ke dalam bentuk matematika, harus bisa memahaminya. Oh, berarti ada 3 anak. Saya misalkan saja anak pertama misalnya A, anak kedua misalnya B, anak ketiga misalnya C. Nah, total dari ketiga anak ini adalah 600 koin. Nah, itu harus bisa dulu, ya. Yang saya kuning menjadi yang rumus di bawah ini, itu harus bisa dulu. Oke, sekarang kalimat yang kedua, saya kasih warna yang lain biru. Anak kedua diberi 25 koin lebih banyak daripada anak ketiga. Nah, anak keduanya adalah B. Kalau 25 koin lebih banyak itu artinya plus 25. Ya. Anak ketiga ditambah 25. Nah, ketemulah rumus yang kalimat 2. Oke, kita lanjut yang ketiga. Saya kasih warna hijau. Anak pertama berarti si A mendapatkan 3 kali lebih banyak dari anak kedua. Berarti 3 kalinya. Ya. Si A sama dengan 3 kalinya B. Begitu. Nah, tahap pertama ini teman-teman harus bisa dulu. Ini tahap pertama. Tahap kedua baru kita lihat pertanyaannya apa. Oh, pertanyaannya adalah banyak koin yang diterima oleh anak ketiga. Berarti yang ditanya adalah si C ini berapa? Nah, di sini ada 3 pernyataan atau 3 persamaan. Supaya langsung ketemu C-nya, maka nanti A-nya diubah ke dalam bentuk C. Ya, ini harus diubah ke dalam bentuk persamaan C. B-nya juga harus diubah ke dalam bentuk persamaan C. Supaya ketemu nilai C. Kak, kenapa diubah ke C ya? Karena yang ditanya C, teman-teman. Oke, kita ubah ya. Saya taruh di bawahnya. Saya kasih warna hijau. Nah, A-nya kan 3 kali B. Berarti 3 kali B-nya sendiri adalah C ditambah 25. Nah, jadinya 3C ditambah 75. Oke, A-nya saya substitusi, saya ganti dengan 3C ditambah 75. B-nya saya ganti ini, C ditambah 25. Ditambah C sama dengan 600. Nah, sudah ketemu sama-sama C. Kalau sudah sama-sama C, ya sudah, tinggal kita jumlah saja. 3C ditambah C, 4C ditambah C, 5C. 75 tambah 25, 100. Sama dengan 600. Nah, kalau pindah berarti dikurangi ya. 600 kurangi 100, 500. Berarti nilai C-nya berapa? Ya sudah ketemu 100 koin. Begitu. Teman-teman harus bisa tahap pertama ini. Tahap kedua harus tahu apa yang ditanya. Tahap ketiga baru dikerjakan. Ya. Nah, ini nggak bisa sehari 2 hari memahaminya. Teman-teman harus belajar mulai dari sekarang ya. Begitu. Oke, teman-teman ya. Nanti yang mau lihat video recordingnya, saya upload di YouTube. Nama YouTube-nya adalah A+ Course ya. Hitung-hitung ibadah ya. Amal, teman-teman bantu kami untuk subscribe, nama YouTube-nya adalah A+ Course. Oke ya. Ini sudah nomor terakhir teman-teman ya. Kita lanjut next time, nanti malam kita bahas SNBT penalaran matematika. Nih, barangkali yang membutuhkan untuk brosurnya silakan boleh di screenshot. Yang mau daftar hari ini saya kasih harga khusus ya, tidak 500.000 saya potong. Oke, kalau sudah saya akhiri, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.